Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 1. Hingga saat ini perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun apakah A1998, B199, C2000, D2001, E2002? Jawabannya adalah dimulai di tahun 1999, yaitu jawaban B. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 2, asas pemilihan umum menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut kecuali A. Adil, B. Terbuka, C. Bebas, D. Langsung, E. Rahasia. Yaitu adalah kecuali, yaitu B. Sebab asas pemilihan umum itu adalah luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masuk soal nomor 3. Kegiatan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota. E. Semua jawaban benar. Yang paling benar adalah KPPS, yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara, yaitu panitia di TPS. Sedangkan PPS, panitia pemungutan suara, adalah panitianya KPU di tingkat desa kelurahan. PPK, panitia pemilihan kecamatan, panitianya KPU di tingkat kecamatan. Jawaban yang paling tepat adalah KPPS pilihan A, yaitu petugas di TPS. Masuk soal nomor 4. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas A. Kotak suara, surat suara, tinta, dan segel. B. Bilik pemungutan suara. C. Alat untuk mencoblos pilihan. D. Tempat pemungutan suara atau TPS. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah E. Semua jawaban benar. Soal nomor 5. Pengadilan tinggi pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah pengadilan negeri. Sedangkan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai A. Peradilan istimewa, B. Peradilan KKN, C. Peradilan perkara berat dan lebih berat, D. Peradilan tingkat banding dan kasasi, E. Peradilan khusus. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu peradilan banding. Sedangkan pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama. Pengadilan banding dilakukan yaitu di pengadilan tinggi, dan kasasi dilakukan ke Mahkamah Agung sampai peninjauan kembali. Kita masuk ke soal nomor 6. Kedaulatan berada di tangan rakyat terdapat pada pasal A. Pasal 2 ayat 1, B. Pasal 2 ayat 2, C. Pasal 1 ayat 1, D. Pasal 1 ayat 2, E. Pasal 3 ayat 4. Jawaban adalah D. Pasal 1 ayat 2. Masuk soal 7. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi adalah A. Konstitusi merupakan sumber bagi dasar negara, B. Dasar negara merupakan penjabaran konstitusi, C. Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara, D. Dasar negara sama dengan konstitusi, E. Dasar negara tidak berhubungan dengan konstitusi. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan C. Konstitusi itu merupakan penjabaran dari dasar negara. Nomor 8. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU memberikan laporan kepada A. Presiden, B. DPR MPR, C. DPR DPD, E. DPR Presiden, E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban adalah D. DPR dan Presiden. Masuk soal nomor 9. Jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali. Mungkin pengulangan di soal berikutnya. A. Kotak suara dan bilik suara, B. Obeng untuk mencoblos, C. Sampul kertas dan segel, D. Surat suara, E. Tinta. Obeng untuk mencoblos adalah pilihannya, bukan bagian dari perlengkapan pemungutan suara. Jawaban adalah pada pilihan B. Soal nomor 10. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, D. Piagam PBB, E. Proklamasi 17 Agustus 1945. Jawaban adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 11. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam. Merupakan hakikat Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Ideologi bangsa, D. Kepribadian bangsa Indonesia, E. Bentuk pemerintahan negara Indonesia. Jawabannya adalah B. Pandangan hidup bangsa. Soal 12.
Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya merupakan hakikat dari A. Ing ngarso sung tulodo, B. Ing madya mangun kaarso, C. tuturi handayani, D. Sepi ing pamri rame ing gawe, E. gemaripa lo jinawi. Jawaban yang paling tepat adalah pada C. tuturi handayani. Masuk soal nomor 13. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila keberapakah? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan D, yaitu sila keempat, yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah sumber cikal bakal demokrasi Indonesia. Masuk soal nomor 14. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila. A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung sebagaimana yang ada dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat ada pada pilihan B, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita masuk ke soal nomor 15. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 alinea ketiga, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 alinea keempat, D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, E. Ketetapan MPR. Untuk kedudukan Pancasila, bagaimana 5 sila Pancasila disebarkan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada terdapat bila kita lihat itu di pembukaannya itu untuk alinea keempat, yaitu 5 sila tersebut: kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemerintah, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah untuk soal nomor 15 ini ada pada pilihan C, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Demikian soal sudah kita sajikan sebanyak 15. Nantikan soal-soal berikutnya di video-video yang akan tayangkan. Terima kasih.